Halo sahabat digital, perkenalkan nama saya Nadia Ferelika Brustanggang dengan NPM 2405030261 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang etika digital dengan judul Menghargai Privasi di Era Digital. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu etika digital. Etika digital adalah seperangkat prinsip, moral, dan nilai-nilai yang digunakan saat berinteraksi di dunia digital, termasuk penggunaan internet, media sosial, perangkat digital, dan komunikasi sosial lainnya. Dan mengapa privasi digital itu sangat penting? Di era digital, data pribadi sangat mudah tersebar, dan juga banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakannya. Maka menjaga privasi adalah bagian dari diri kita sendiri dan untuk menjaga privasi orang lain. Privasi digital adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya saat berada di internet. Hal-hal ini mencakup yang pertama, informasi identitas, yang dimana itu ada nama, alamat, nomor identitas. Yang kedua ada foto dan video pribadi. Yang ketiga ada riwayat pencarian dan data lokasi. Dan yang keempat yang paling penting adalah percakapan di media sosial atau aplikasi chatting. Ada beberapa bentuk pelanggaran privasi di dunia digital. Yang pertama, menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Dan yang kedua, mengambil tangkapan layar atau screenshot yang biasa kita tahu dan menyebarkannya tanpa persetujuan yang punya informasi tersebut. Dan yang ketiga, membuka akun orang lain tanpa izin. Ini nggak boleh banget ya teman-teman, karena itu udah privasi orang lain. Kecuali emang kita diizinkan atau kita minta izin dahulu. Yang keempat, merekam atau memotret orang lain secara diam-diam. Ini sering terjadi di media sosial saat ini, di mana privasi orang lain sudah sangat tidak terjaga karena ada beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena melihat kelucuan atau keanehan, orang-orang seenaknya merekam hal tersebut tanpa meminta izin kepada orang lain itu, sehingga bisa saja orang lain itu keberatan dengan privasinya sudah diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah menyimpan atau membagikan video yang bersifat pribadi. Nggak boleh teman-teman, jadi kita harus izin dahulu kepada orang lain jika kita ingin membagikan sesuatu. Dari bentuk pelanggaran, maka ada beberapa dampak pelanggaran privasi. Yang pertama, yang mengakibatkan dampak secara psikologis. Dampak psikologis ini mencakup stres, kecemasan, bahkan rasa malu. Yang kedua, secara sosial bisa mengakibatkan perundungan, kehilangan kepercayaan diri karena mungkin informasi yang tersebar itu di luar izinnya, sehingga dia kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, secara hukum bisa dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang ITE. Untuk menghargai privasi digital ada beberapa cara. Yang pertama, berpikir sebelum membagikan informasi atau konten orang lain. Yang kedua, minta izin sebelum menyebarkan foto, video, atau percakapan. Ini sangat wajib ya teman-teman. Kita harus izin kepada orang lain kalau kita mengambil informasi atau segala sesuatunya kalau kita mau membagikan informasi tersebut. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan jangan sembarangan membagikannya. Ini yang keempat, menjaga rahasia orang lain. Seperti kamu ingin rahasiamu dijaga, kita harus menghormati orang lain kalau kita ingin dihormati. Jangan kita ingin dihormati tapi kita tidak menghormati privasi orang lain. Yang kelima, pahami peraturan privasi di media sosial dan aplikasi yang digunakan. Jangan semena-mena ya teman-teman. Dan satu yang
bisa saya katakan menghargai privasi digital bukan hanya soal menjaga diri sendiri, tetapi juga menunjukkan respek pada orang lain, bahwa kita menghargai orang lain dan menghargai privasinya. Etika digital harus diterapkan oleh semua pengguna teknologi agar tercipta ruang digital yang aman dan sehat. Ada satu slogan yang bisa saya sampaikan. Slogannya itu adalah privasiku adalah hakku. Jadi privasi kita itu hak kita. Jadi kita jadi kita bisa berhak untuk menegur orang lain ketika privasi kita tidak diminta izin oleh orang lain. Dan sekian dari saya tentang privasi digital. Maka kita harus bisa dalam menggunakan digital ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.